lain kalau nggak diberhentikan mulai sekarang. Bagaimana cara menghentikannya itu agar supaya tidak merambat ke pesantren-pesantren yang lain. Bagi orang tua sekarang itu ya hati-hatilah. Maka ya di pesantren juga diajari gitu kan, di kitab Taklimul Muta'allim dari segi pakaian gitu kan. Untuk aurat. Apalagi yang ngaji biasa itu kan kadang-kadang masih pakai pakaian yang ketat gitu kan, itu harus dihindari gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Jebret. Oke. Insyaallah pada malam hari ini, ya, malam yang luar biasa, kita akan membahas tentang suatu tema yang mana tema ini kita mengangkat isu yang sangat hot juga, lagi hot-hotnya juga di masyarakat, viral ya, bahkan baru ini viral, yang mana isu ini menyangkut tentang bukan hanya persoalan individu, tapi juga menyangkut tentang nama baik agama dan juga kepercayaan publik, isu kepercayaan masyarakat. Apa tema itu? Apa tuh? Temanya adalah skandal pencabulan oleh oknum ustadz dan dampaknya terhadap lembaga dan profesi. Oke. Jadi kita lagi mau ngomongin tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum ustadz. Kenapa sih ini penting? Karena masalahnya banyak yang ngelakuin. Nah, itu loh kasusnya. Nah, gimana nih kalau menurut Bang Rijal nih, Bang? Kira-kira Bang, terhadap kasus ini nih, gimana nih kalau menurut Bang Rijal nih? Pandangan Bang Rijal. Ada ustadz yang cabul kayak gini. Ya, jadi menurut pandangan anak pribadi mengenai kasus atau fenomena ini ya sangat memiriskan ya. Jadi seorang pemuka agama, tokoh agama ya, yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat ya, ternyata justru ya itu membuat kecewa ya kepada masyarakat ya, yang harusnya mereka itu mengajarkan tentang kebaikan, akhlak, etika yang benar, dan justru mereka memanfaatkan posisi mereka sebagai pemuka agama untuk apa tadi, untuk memaksa dan melakukan tindakan yang memang bertentangan dengan agama. Ini miris gitu kan ya, artinya menurut anda pribadi ini menghilangkan kepercayaan masyarakat ya terhadap para ustadz. Itu aja sih. Ya, jadinya banyak yang ragu ya, ini ustadz ori apa ustadz KW gitu. Ustadz. Jadi dan dampaknya juga bukan main gitu ya. Satu ustadz yang melakukan hampir dipukul rata bahwasanya ustadz itu kayak gitu nih. Iya. Makanya itu parahnya. Bahkan gitu sampai ya. ke pesantren jadi orang takut pesantren mondok juga gitu ya. parahnya itu seperti itu. Maka Parah banget pokoknya. Waduh ini luar biasa ya. Jadi kebetulan kita di sini ada bintang tamu. Jadi insya Allah bisa menjelaskan kepada kita tentang perkara ini. Jadi beliau bernama Ustadz Mahfud ya. Beliau sebagai pengajar di madrasah dan juga di pondok pesantren. Insya Allah beliau bisa jelasin ke kita nih Ustadz, yang sama ke pemirsa dan mungkin dari keresahan ya. Mungkin dari kronologinya dan juga sampai mungkin ke masalahnya, ke akar masalahnya sampai ke solusinya. Kalau kronologinya Ustadz, kira-kira sepengetahuan Ustadz gimana Ustadz kasus? Jadi pengalaman saya memperhatikan ya, memang di akhir-akhir ini ya memang ya mengenai pertama itu faktor akidah. Akidah itu sudah istilahnya itu udah rapuh, ibarat pohon udah keropos. Sebenarnya saya menilai ya, tapi bukan semua ustadz atau kiai guru itu jangan disamakan dengan karena kasus satu orang gitu kan. Tapi memang ya banyak gitu kan. Akhir-akhir ini karena mentang-mentang anaknya kiai atau karena turunan kiai gitu kan. Ya pertama ya bisa kejadian seperti ini
Ya kalau lihat sebenarnya memang dari mereka itu sudah banyak ilmu tentang keharaman membuka aurat, bagaimana tata caranya menutup aurat, bagaimana seorang laki-laki itu agar supaya tidak tertarik terhadap ya seorang lawan jenis gitu ya. Untuk mendudukkan pandangannya seperti itu mereka sudah paham sebenarnya, tapi kenapa untuk mengimplementasikan ilmunya itu kok nggak ada gitu kan? Kok bisa terjadi gitu kan? Masih melakukan maksiat seperti itu. Nah itu memang butuh akidah. Bagaimana seorang itu menyesuaikan dengan ilmunya diterapkan di masyarakat, sehingga ya istilah apa ya di pesantren itu mempunyai ilmu yang manfaat gitu, sesuai ilmunya ya diterapkan gitu di masyarakat, sehingga tidak terjadi pencabulan seperti itu. Kenapa kok jadi seperti itu? Karena di kalangan ya mentang-mentang gus atau gimana, sehingga ada seorang kiai minta dipijat sama santrinya. Oh itu yang di Cianjur itu Ustaz ya? Iya, sehingga ya namanya ya di dalam hadis dikatakan kan nggak boleh itu kan ya seorang laki-laki dan perempuan kalau bukan mahramnya itu kan ikhtilat gitu kan ya, jangan berduaan sehingga ada pihak yang ketiga, sehingga tidak terjadi seperti itu. Karena namanya santri disuruh kiainya tubuhnya mau gimana tidak nolak gitu kan. Nah, sehingga ya mudah setan di situ itu untuk merayu itu kan. Jadi ingat film Walid. Nah, sehingga ya terjadilah seperti itu. Ya bagaimana ya kedepannya agar supaya ya tidak terjadi seperti itu, maka hati-hatilah. Ini pesan ya untuk saya, untuk semua pesantren atau yang merasa dia di berbagai daerah yang menjadi apa itu guru ngajar Al-Quran dan ngajar ya sebagai macam-macam dari berbidang pelajaran gitu kan. Hati-hati, karena itu yang kebanyakan terjadi sekarang seperti itu. Oke nih Set, tadi kan memang kita juga gimana ya, maksudnya disebut itu kasus oknum bener juga, tapi masalahnya banyak Set. Apakah ini kan ada yang di Cianjur itu yang tadi yang PJ, terus ada yang di Tebet juga kemarin kan yang guru ngaji itu kan suruh gitulah. Bahkan ada juga tuh yang bahkan kalau ini mah bukan kelawan jenis ya, sama jenis yang di Tangerang. Yang di Tangerang itu. Jadi seolah-olah kenapa kok banyak marak gitu kayak oknum ini banyak. Apakah ini bisa kita katakan masalah oknum atau emang masalah budayanya atau gimana sebetulnya? Ya sebenarnya ya karena ini ya mereka tahu keharamannya itu. Tahu. Ya seperti istilahnya ya seneng sama jenis suka sama jenis gitu kan. Itu memang saya dapat informasi, bahkan fakta gitu kan, ketika saya ada ya di beberapa informasi di pesantren gitu kan. Istilah orang Jawa itu mairilan. Mairilan itu istilah orang Jawa, seneng suka sama jenis gitu kan. Lah itu nggak ada tindakan di pesantren, itu nggak ada tindakan, seakan-akan kelakuan seperti itu dibuat lumrah, dibuat biasa gitu. Nah, itu memang fakta sampai sekarang. Jadi banyak pesantren yang nggak tegas gitu, Ustaz? Nggak tegas dari dari segi peraturannya gitu kan. Ketika ada seorang laki-laki seneng sama laki-laki, dibiarin aja. Istilah mairilan itu sudah lumrah kayak gitu. Bahkan ada juga perempuan seneng sama perempuan gitu kan. Itu naudzubillah itu terjadi di pesantren gitu kan. Padahal ngerti dia itu kan. Nah itu saya anehnya, keterikatan ke hukum syara itu gimana gitu kan. Padahal ya namanya akidah itu kan tasdikul jazm al mutabiq lil waqi ya. Jadi iman itu adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta. Ini haram misalkan. Ya, namanya haram, kita kan wajib menjauhi dari haram itu kan. Itu kan bentuk dari ibadah juga. Jadi masyarakat menilai seakan-akan ibadah itu cuma sholat, puasa, haji. Meninggalkan haram itu seakan-akan bukan ibadah gitu kan.
Nah itu yang bahaya itu kan. Justru dari itu meninggalkan haram itu suatu ibadah yang sangat luar biasa gitu kan, tantangannya gitu kan. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jurjani itu kan, ya al-ibadatu fi'lul mukallafi ala khilaf nafsi ta'dziman li rabbi. Jadi yang dinamakan ibadah itu pekerjaan seorang mukallaf yang selalu menahan dirinya ya ketika menyalahi fitrah, menyalahi hukum syara. Sedangkan di hukum syara itu dikatakan di usul fikih jadi harus at-taqayyud bil hukm syar'i. Jadi perbuatan itu harus terikat dengan hukum syara sehingga tidak terjadi seperti itu. Ya yang perlu itu menahan keimanannya itu, akidahnya itu sampai tidak terjadi seperti itu. Karena itu faktor akidah keimanannya itu, cara untuk mengimplementasikan merupakan akidahnya itu ambar di situ, sehingga dosa itu dianggap biasa kayak gitu. Itu ngerinya ya di masyarakat kayak gini, seperti ya ikhtilat, campur baur, istilah kumpul gebu sama perempuan laki-laki itu kayak dianggap biasa. Yang terjadi sini sehingga maraklah. Nggak di pesantren, apalagi di luar anak-anak yang sekolah bebas gitu ya. Naudzubillah sampai terjadi seperti itu. Itu kalau kayak gitu harusnya tuh kan tadi banyak aturan pesantren itu yang nggak tegas ya Tete. Iya. Harusnya gimana pesantren itu dalam menangani kasus itu sebetulnya harusnya pesantren. Ya seharusnya bagi ya kalau yang terjadi itu pelakunya itu agak berat ini ya misalnya pengasuhnya atau ungguhnya itu agak berat gitu kan. Siapa yang mau memberi sanksi gitu kan. Kalau dari guru ke santri kan enak. Kalau ya santrinya yang biasanya melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar syariat itu kan disanksi itu kan enak gitu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi persoalan zaman sekarang gitu kan. Kalau pelakunya kiainya, masa jangan gitu kiai haram, kayaknya kurang sopan itu menurut. Santri yang menghukum. Masa santri yang ngukulin kiai. Nah, seharusnya itu yang harus hati-hati itu ya keterikatan hukum syara yang lebih hati-hati itu ya kiainya gitu atau pengasuhnya itu kan. Soalnya yang terjadi itu pengasuhnya, pengajarnya ke santrinya itu yang sekarang itu bukan santrinya itu kan. Toh ya santrinya kalau terjadi seperti itu mungkin banyak tapi di luaran gitu kan, nggak sampai viral kayak gitu. Tapi kalau terjadi ke pengasuhnya itu kan dampaknya ya gimana itu pandangan masyarakat itu ke depannya itu kan seakan-akan kejadian seperti itu di semua pesantren kayak gitu, padahal enggak semua gitu kan. Tapi ya perlu hati-hati juga gitu kan, dampaknya bisa ya berlanjut juga gitu ke pesantren-pesantren yang lain kalau nggak diberhentikan mulai sekarang. Bagaimana cara menghentikannya itu agar supaya tidak merambat ke pesantren-pesantren yang lain atau tidak terjadi seperti itu, ada penekanan dari pemerintah, dari aparat atau gimana, ada sanksi yang berat sehingga tidak terjadi lagi seperti itu. Oke, Ustaz. Jadi tadi kan saya sempat menyimpulkan ya. Jadi Ustaz bilang maksudnya orang yang ilmunya tinggi itu belum tentu dia itu ngamalin semuanya, Ustaz ya? Belum tentu ya. Iya. Berarti bagaimana sikap sebagai orang tua yang pengen nyekolahin anaknya ya kan di tempat pesantren, itu harus yang seperti apa, Ustaz, bagi orang tuanya nih? Bagi orang tua sekarang itu ya hati-hatilah. Maka ya di pesantren juga diajari gitu kan, di kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau mau menaruh anaknya di pesantren itu jangan sembarangan, milih-milih kualitas ya. Kualitasnya di pesantren itu gimana ya, dari segi pengajarnya, dari segi ya pelajarannya gimana, aktivitasnya, sehingga di dalamnya itu yang menyesuaikan dengan hukum syariat, tidak ada keraguan lagi di situ. Bahkan kalau mau menaruh anaknya itu, ya mau menitip anaknya di pesantren itu, bisa di situ nggak langsung dimondokkan gitu. Di ilmu ta'limul muta'allim gitu, di situ harus
melihat situasi dan kondisi. Harus Observasi. iya sebulan atau 2 bulan gitu kan. Ya kalau dia sesuai dengan harapan orang tua dan anaknya udah bagus tata caranya gitu kan, sistemnya aturannya gimana, orang kiainya waro atau santri-santrinya itu pengaruh dengan kiainya yang bagus kayak itu baru diteruskan gitu kan. Berarti harus dilihat gurunya siapa nih Sat ya. Iya. Ya kan orang gimana peraturannya. Lingkungannya juga Lingkungannya juga gitu kan. Jadi sekarang kan lihat viralnya doang, ada guru viral misalkan, ada viral ceramahnya bagus, padahal belum tentu bisa ya baca kitab atau gitu kan, karena viral atau karena ya akidahnya belum betul-betul mendalam tentang akidah, keterikatan hukum syara, langsung mondok aja deh. Padahal di pesantrennya itu belum tentu aturannya itu ya sesuai dengan syariat atau gimana gitu kan, ketat atau gimana enggaknya itu kan. Nah itu kan perlu hati-hati untuk orang tua sekarang kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru juga ketika ada yang viral-viral misalnya penceramah Sat ya. Iya. Udah punya pondok pesantren, anaknya langsung sekolahin di situ. Iya, jangan itu. Nggak boleh. Itu memang tata cara untuk menitipkan anak atau menaruh anaknya di pesantren. Jadi nggak sembarangan dilihat atau ditunjuk dulu dan nanya-nanya dulu seperti itu. Itu memang disuruh ya yang bagi bukan ya, bahkan bisa labud wajib gitu kan ya, untuk mencari tahu dulu itu keberadaan di pesantren itu, sehingga anaknya itu ketika ditaruh di pesantren itu tidak diragukan lagi dari segi ya keilmuannya, ketakwaannya, nanti hasilnya dari pesantren itu gimana perkembangannya gitu kan. Justru naruh anak malah tambah rusak. Iya. Alhamdulillah itu. Ya seperti itu. Berarti kan sekarang itu kan tadi dengan banyaknya kasus itu ya, dan memang mungkin tadi kita bilang mungkin ada beberapa pesantren itu kurang tegas dalam menangani kasus tersebut ya. Tadi makanya tadi harus dilihat dulu tuh aturannya, guru-gurunya sebelum memasukkan pesantren. Iya. Nah, tapi kan gini Sat, sekarang kan kondisinya nih pesantren kayak apa ya, kalau kita ngomongin kasus cabut tuh kayak pesantren kayak hal yang pesantren kayak satu hal yang rahasia umum gitu, kayak wah kayak gimana ya, sampai ada filmnya kan, berarti kan bener-bener yang kayak udah biasa. Kayak ya pesantren kayak gitu, tempatnya kayak gitu tuh udah banyak kayak jadi gitu. efeknya ketika seseorang ataupun satu lembaga yang melakukan, jadi yang kena dampaknya Iya, jadi semua udah gitu. semua pesantren. Iya, jadi Iya. sekarang udah buruk banget citranya nih. Tapi Iya. di satu sisi kan tadi kan masyarakat takut untuk masukin anaknya ke pondok, tapi di satu sisi mereka juga nggak mau gitu, maksudnya si anak ini jadi jauh daripada Islam kan gitu ya. Jadi gimana sih maksudnya dengan kondisi masyarakat yang sekarang nih, banyak tadi yang udah nggak percaya sama, maksudnya udah kehilangan lah kepercayaan ya terhadap pesantren itu. Gimana dari sisi pesantrennya nih untuk bisa menghilangkan kepercayaan publik bahwasanya kami tuh bisa gitu dari si pesantrennya, bisa menghilangkan maksudnya keraguan iya, untuk naruh ke pesantren lagi gitu. Iya kan. gitu. Jadi ya itu memang usaha dari para tokoh sebenarnya, bagaimana agar supaya tidak terjadi seperti itu ya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pesantren. Nah, tapi di sisi lain kan ada beberapa pesantren itu ya tidak terjadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kepercayaan masyarakat ke pesantren itu masih 100%, walaupun bagaimana terjadi bagaimana tetap fitrah ya, berkeinginan untuk memondokkan anak itu pasti ada gitu kan. Iya. Pasti masih berjalan gitu kan. Bener. Akan tetapi bagaimana supaya sesuatu kejadian yang seperti tadi itu tidak terjadi lagi, itu ya harus ada dari lembaga atau dari organisasi untuk membentuk sebuah ya tim atau gimana gitu kan, untuk memberi sanksi kepada pelaku-pelaku, ada ketegasan ke berbagai pesantren, apa dari
ya dari PBNU atau gimana sehingga tidak terjadi seperti itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi gitu kan. Harus diadakan sanksi yang seberat-beratnya seperti itu. Kalau dibiarin, diserahkan ke polisi, biarin gitu aja. Sampai kapan pun kayaknya nggak kelar-kelar itu. Ada lagi seperti itu. Jadi Ustaz, di samping tadi pihak pesantren ya yang ataupun lembaga yang melakukan ketegasan baik itu terhadap santri, murid ataupun bahkan ustadznya gitu Ustaz. Perlu nggak kira-kira itu dari negara atau pemerintah melakukan ketegasan juga gitu Ustaz? Itu sangat penting itu. Sangat penting. Justru perlu ya Ustaz ya? Perlu. Soalnya ya kalau sekedar dari organisasi atau kelompok karena nggak kuat, powernya kurang karena tidak ada di situ, tidak ada misalkan di situ dibikin undang-undang atau gimana. Nggak ada wewenangnya Ustaz ya? Nggak ada wewenang. Kalau di negara misalkan membentuk suatu undang-undang gitu bagi orang yang kiai atau santri yang melakukan pelanggaran terhadap hukum syara, bukan hanya kekerasan pukulan aja gitu kan. Kalau sanksi pukulan itu sebenarnya nggak seberapa gitu. Itu yang dipermasalahkan sekarang. Justru pencabulannya kayak dibuat biasa itu kan ngeri banget gitu kan. Dibalik sekarang itu justru melakukan pencabulan ya sesuatu yang melanggar dengan syariat itu harus dipertegas daripada guru yang memukul muridnya ketika suruh belajar gitu. Iya, suruh belajar. Ya, sekarang yang rame kan yang cuman kekerasan, belajar dipukul malah gitu. Ngelawan sekarang ya muridnya. Iya, muridnya itu. Guru di penjara gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak seberapa, memang seharusnya seperti itu ya. Ya, nggak apa-apa ya kalau dibuat undang-undang misalkan ya. Tapi yang lebih tegas masalah ini gitu. Masalah pencabulan, masalah pencabulan itu ya sangat gimana ya, dipandang itu sangat rendah banget gitu. Bahkan ya tadi kan dibilang satu yang melakukan dampaknya lembaga misalkan pesantren lain kena juga, bahkan sampai dicap ini agama Islam kayak gini. Parahnya seperti itu Ustaz. Iya, jadi perlunya ya harus campur tangan dari organisasi ya, bahkan dari pemerintahan. Ya harus campur tangan seperti itu, bagaimana kejadian seperti ini tidak terulang lagi, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau publik ya, supaya pesantren itu memang betul-betul menjadi panutan ya, menjadi uswah gitu kan, yang terbaik. Kalau pesantrennya ya menjadi contoh yang nggak baik, gimana gitu. Jadi kecewa banget itu masyarakat gitu kan. Jadi ya pastinya ya kedepannya itu, kalau masyarakat itu takut untuk naruh anaknya di pesantren, dibiarin gitu malah tambah rusak. Dampaknya tambah rusak gitu kan. Nah, itu kan bahaya banget gitu kan. Jadi anak-anak itu ya nggak ada masukan tentang hukum syariat, tentang agama gitu kan. Lebih-lebih agama Islam seperti ya, yang keterikatan ke hukum syara, halal haram itu penting sekali. Kan kemarin gini Set, kan tadi ngomongin sanksi negara Set ya, yang kasus yang di Tebet itu kan yang guru ngaji yang cabulin murid-muridnya itu. Jadi kalau dilihat dari berita yang kemarin itu, katanya si guru itu jadi akan dia dijatuhkan sanksi bisa sampai 20 tahun di penjara. Nah, kalau menurut pandangan Ustadz nih, sebetulnya itu sudah cukup apa belum gitu? Kalau ya karena hukum positif ya dengan hukum syariat itu kan memang sekarang itu tidak nyambung gitu kan ya, antara hukum negara dengan hukum syariat itu kan ya sulit untuk untuk dibersamakan sekarang itu kan. Kalau sekedar hukuman penjara itu bisa terjadi lagi. Tapi kalau disanksi dengan hukum syariat ya dilihat dulu dari ya kejadiannya itu sampai berzina atau gimana itu kan. Ya kalau pelecehannya cuman ya macam-macam lah gitu kan bisa ditakzir gitu kan.
dipukul ya dengan rotan berapa ya 80 kali atau bahkan bisa 100 kali gitu Iya. kan ya. Kalau yang sodomi tadi kan yang Tangerang kasus Ya, sodomi. Sodomi. Ya, kalau sampai terjadi sodomi itu kan udah Parah itu, parah banget. itu hukumnya itu kan secara hukum agama itu harus dihad, itu harus diranjam gitu. Dirajam. Diranjam itu secara hukum agama gitu Bukan kan. bukan cuma di penjara gitu. Bukan di penjara itu kan, diranjam secara hukum agama Islam sehingga ada jerah di situ kan. Kalau segera dihukum apalagi cuman dijadikan dilaporkan ke pihak berwajib gitu kan, nanti di situ ada perbandingan gitu segala macamnya sehingga istilahnya ada suap menyuap misalkan. Nggak jadi dihukum karena Cuman ini denda gini, doang. denda doang, ada alasan gini, ya tetap aja jalan gitu kan, tetap pasti ada lagi terjadi kayak gitu. Ya, jadi usaha bagi ya pemerintah atau ya khususnya di keluarga NU ya itu bagaimana ya memberhentikan ya supaya tidak terjadi hal seperti ini, harus harus dikasih sanksi yang sangat seberat-beratnya gitu supaya tidak terjadi lagi. Bukan hanya sanksi, akidahnya lagi dibenerin gitu. Ada pembinaan Ada juga. pembinaan juga, akidahnya dibenerin. Bagaimana ketika orang itu ya pengetahuan agamanya itu disesuai dengan perilaku sehari-hari seperti itu. Ya, kalau haram apa yang dianggap haram, jelek oleh hukum syara kan jangan ditinggal aja, jangan dilakukan. Apa yang dianggap bagus ya baik, Kerjakan. apalagi ada perintah tentang wajib di situ, maka wajib dilakukan. Sehingga umat Islam ya cuman dua itu, kalau perintah untuk menjauhi larangan ya wajib ditinggalkan, kalau ada perintah wajib dilakukan ya Laksanakan. wajib dilaksanakan ya, cuman dua itu aja itu. Di situ harus ada sanksi gitu kan, dan harus akidahnya itu benar-benar digembleng gitu kan, digembleng sehingga ya betul-betul keimanannya kepada Allah ya, keterikatannya ya. Sebenarnya ya kalau kita khutbah itu nggak henti-henti gitu kan, usikum bitaqwallah, apa yang dinamakan takwa. Kayaknya kalau itu mah masuk telinga kanan luar ya kiri. Iya, apa yang dinamakan takwa itu ya menjalankan perintah Allah, Dengar tidur kali. jauhi larangannya itu kan. Bahkan yang cabuli ya kadang khutbah kayak gitu masih terjadi itu dah. Yang pelakunya yang khutbah. Parahnya itu. Kacau ya mau. Kacau gitu kan. Taqwallahi faqad fazal Jadi muttaqun. apa ya, akhirnya hambar gitu loh. Keterikatannya hukum syara itu di mana gitu ya. Naudzubillah ya. Semoga nggak terjadi ke kita seperti itu gitu Amin. kan. Jadi perlu akidah ya. Dua hal tadi ya, supaya kasus ini tidak merebak, tidak menyebar terus. Satu tadi kan saya bilang harus ada hukum yang tegas yang Iya. buat mereka jerak. Kemudian yang kedua harus ada pembinaan akidah. Akidah. Nah, yang ingin saya tanya tentang pembinaan akidah ini apakah masing-masing ya kan, atau Iya. dilakukan masyarakat, atau memang negara ikut terjun di Ustaz ya Iya. untuk membina masyarakatnya ini dulu. Itu kan ya secara kaidah fikih itu al aslu fil afal at-taqwid bil hukm syar'i gitu ya. Asal dalam segala perbuatan itu kan harus terikat dengan hukum syara. Bagaimana cara untuk mengembleng atau pembinaan agar supaya orang itu terikat kepada hukum syara Iya. itu butuh ya butuh pembimbing gitu kan. Ya. Entah dari organisasi mengutus atau membentuk sebuah kelompok yang diutus ke beberapa pesantren untuk membina akidah itu agar supaya tidak terjadi seperti itu, atau ya akidah maksudnya itu untuk memperdalam akidah agar supaya betul-betul keterikatannya ke hukum syara gitu aja. Kalau orang itu betul-betul sudah ya keterikatan hukum syara, ketakwaannya itu tidak hambar, tahu halal haram, tapi masih gitu-gitu aja karena nggak ada keterikatan. Ya maka dari situlah butuhnya pembimbing.
pembimbingnya memang betul-betul ya ikhlas karena Allah itu kan, untuk ya memperbaiki di beberapa pondok pesantren itu, khususnya yang terjadi itu kan di pesantren ya, mulai dulu di pesantren gitu kan ya. Berarti harus bikin sebuah kelompok yang nanti disebar Ustaz ya. Dan itu harus didukung oleh pemerintah juga Ustaz. Didukung juga oleh pemerintah. Makanya ya kalau pemerintah mendengar ini, ya pemerintah itu jangan menyangsi kekerasan pukulan doang gitu kan. Masalah pencabulan itu kan harus dibuat Ini undang-undang. harus sampai dirajam ya Ustaz ya. Harus dirancam kalau bisa itu Kalau kan, bisa. secara hukum syara itu kan. Bukan hanya sekadar dilaporin gitu Di kan. rajam itu dipukulin batu itu gimana Ustaz? Kalau di rajam mungkin juga kurang kebayang gitu. Di rajam itu gimana Ustaz? Ya lihat dari tadi kan istilah apa ya, ada zina, ada zina muhson gitu kan itu. Kalau masih masih bujangan berzina misalkan, itu kan bukan zina muhson, Ghair muhson namanya, itu dipukul 100, dijilid 100 kali. Dipukul Ustaz. Dipukul 100 kali itu kan. Kalau udah suami istri ya bisa berzina, mencabuli itu kan ya wajib diranjam itu secara hukum syara gitu. Itu yang melakukan itu negara Ustaz? Apa kelompok tertentu atau misalkan Nah. RT ini? Heeh. Satu RT. Nah itu problem bagi sekarang itu, karena seharusnya yang melakukan itu kan kalau sistemnya itu sistem khilafah itu. Islam ya. Kalau sistem bukan khilafah ya itu ada apa ya, ada perbedaan juga, tapi masih belum bisa kayak mayoritas itu untuk menerapkan seperti itu, karena sistemnya bukan sistem khilafah gitu kan. Sistem Islam ya, Sistem tidak Islam. diterapkan Iya. agama Islam. Jadi sebetulnya Islam itu udah tegas ya Ustaz ya. Islam terhadap tegas. kasus ini ya. Iya. Jadi ya walaupun terjadi sekarang kan perzinaan per hari itu kan, kalau melihat mendengar dari berita-berita itu Oh iya, ya Allah. pemerkosaan itu bukan 1, 2, 10 bahkan ratusan orang per hari itu. Ada terus ya. Ada terus gitu kan. Ya kalau khilafah berdiri, walaupun terjadi paling ya dalam 1 tahun cuman berapa orang gitu kan. Kan udah ketat gitu kan. Kalau nggak ada sistem yang ketat di situ itu ya Jadi kacau ya. kacau gitu kan. Makanya Berarti di antara sebab hal ini terjadi juga tadi mungkin karena tadi bukan Islam yang digunakan gitu Ustaz. Karena kan sanksi pada ini kan kita nggak bisa ngerajam orang ya. Penjara bisa. paling penjara ya. Penjara gitu. di penjara itu kan ya, istilah sekarang ada hukum positif itu ya. Hukum positif itu yang terjadi ya diberlakukan hukum yang ada sekarang, misalkan di Indonesia itu kan sistemnya kan ya sistem di luar Islam ya. Sesuai Undang-Undang 45 gitu kan ya. Kalau diperlakukan hukum Islam ya dirikan khilafah dulu. Bahkan sekarang itu bahkan pernah ada apa ya yang bilang bahwasanya kalau misalkan suka sama suka, mau sama mau itu nggak masalah saat melakukan perzinahan kayak gitu. Kalau di Islam itu nggak pandang bulu saat ya? Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu. Mau ustadz, mau siapapun itu. Iya, artinya itu kan udah melanggar syara. Jadi kan harus kalau ingin melakukan hubungan suami itu harus melakukan pernikahan gitu kan. Ya, selama dia tidak ijab kabul tentang qabil tuh ya, angkah tukah qabil tuh ya harus sabar lah. Harus sabar menahan gitu kan. Jangan ya menuruti hawa nafsunya selama dia tidak melakukan akad nikah gitu. Zat, berikutnya ini Zat, pesan motivasi nih Zat buat orang-orang yang pengen jadi guru Zat ya, atau mau jadi ustadz, karena ngeliat video yang beredar tadi akhirnya mereka jadi minder ya, minder jadi kayak saya takut nih mau jadi ustadz nih, kalau dicapnya citranya udah buruk saat itu kan. Kira-kira pesan motivasi buat mereka nih apa nih Zat, supaya mereka itu tetap melanjutkan bakal jadi ustadz gitu Zat? Ya memang dari keikhlasan
karena memang terjadinya itu kayak gini gitu kan, ya kadang ya menjadi bulian juga di masyarakat, tapi nggak semua masyarakat seperti itu, dinilai dari orangnya juga Ya. sih. Ketika ada seorang itu memang nggak pernah, istilahnya nggak pernah melakukan, dilihat itu udah waro gitu kan, ibadahnya bagus, ilmunya mumpuni, perlu apa takut gitu kan. Ya, memang setiap dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam itu pasti ada rintangan gitu kan. Dalam satu hadis, ma min qaumin yatakallamuna illa muhibbun wa mubghadun. Ya. Tidak ada satupun dari seseorang yang melakukan dakwah itu, yang menyampaikan itu, yatakallam itu menyampaikan Islam, ya, menyampaikan kebaikan, kecuali di situ ada yang senang, juga ada yang benci gitu kan. Ya, pasti ada ya. Asalkan ya biasa itu sudah Sat, ya. biasa, sudah Pasti, sunatullah gitu kan. Jangankan kita ya melihat dakwahnya Rasulullah itu, Iya. udah Rasulullah ya betapa banyak yang membenci gitu, bahkan taruhannya mati. Asalkan ikhlas, walaupun dibully gimana ya, seperti kita udah nggak melakukan hal yang melanggar syariat, udah jalani aja gitu. Dan toh masyarakat udah menilai gitu kan, ya, mana ustadz yang ya Benar. suka gitu-gituan, atau masa ustadz yang benar mana yang nggak benar gitu kan. Tapi respon Ustadz gimana ya, tanggapan Ustadz? Ustadz kan mengajar nih Ustadz, di madrasah, di pesantren ya. Iya. Iya, respon Ustadz gimana nih ketika ada oknum Ustadz nih ya kan yang mencontreng nama baik gitu loh. Tanggapan Ustadz dari diri pribadi Ustadz gimana nih sebagai pengajar? Ya, kita kembali ke diri masing-masing gitu kan. Ya namanya alam gitu kan. Dan namanya dunia itu kan, ya pasti terjadilah ya sesuatu yang nggak diinginkan gitu kan. Ya kalau ada seperti itu, ya seperti kita iktikad kita tetap lillahi ta'ala ya, walaupun orang ada yang sebagian seperti itu, biarlah seperti itu gitu kan. Tapi ya usaha tadi itu harus dikembalikan gitu kan, dijalani gitu kan. Kita kembali ke pribadi kita sendiri gitu kan. Ya, seperti itu. Gimana? Mau lanjut profesinya atau ganti profesi? Waduh. Saya Ganti sih. Lanjut. Menyampaikan kebaikan, dakwah kan kewajiban Sat ya. Iya. lanjut ya, pengen jadi ustad. Iya. Lanjut ya, lanjut. Jadi Pakai semua guru itu semua guru jangan langsung dituduh semua guru itu pencabul, jangan. Itu parah banget Sat, Aduh. makanya Parah itu kan. parahnya media sosial itu, HP itu gitu Sat ya. Iya. Maksudnya Tapi Bre, kan ente mondok nih, di pondok ente ada gak kayak gitu? waduh, nggak ada lah, Nggak ada ya? nggak ada. Aman, aman. Aman. Maksudnya itu parahnya media gitu Sat, ketika Iya. melakukan ini, satu yang melakukan jadi yang kena itu Semua. Semua. Nah, itu bahkan ngerinya. sampai agama pun. Apalagi orang yang benci agama Islam itu, wah buat kesempatan untuk jelek-jelekin Islam gitu kan. Makanya ya perlu ke depan ini hati-hati gitu kan ya. Bagi orang yang pembenci Islam tuh marah kesempatan gitu. Makanya emang pas bener Ustaz, bagi pelaku yang melakukan pencabulan seperti emang dihukum yang seberat mungkin Ustaz ya. Iya. Menurut Islam gitu kan. Menurut Islam. Jadi, insya Allah ya, maksudnya lumayan kompleks juga ya untuk kasus ini gitu. Jadi berat ya kasus ini, karena udah banyak juga sih oknum kayak gitu. Memang harus ditindaklanjuti lebih tegas oleh negara, oleh pesantren. Syukron Ustaz atas waktunya, jazakumullah khairan katsiran. Iya. Sebenarnya kita mau diskusi lebih banyak lagi, cuma waktunya, waduh, ini takutnya udah malam juga. Boleh saya menyimpulkan ya? Boleh, Ya, sedikit aja. Jadi agar supaya tidak terjadi lagi ke depannya itu ya, untuk menjadikan pesantren itu harum gitu di mata masyarakat. Pertama ya, agar supaya tidak terjadi pencabulan, pertama dari segi pakaian gitu kan. Ya. Untuk aurat. Aurat, apalagi yang ngaji biasa itu kan kadang-kadang masih
pakai pakaian yang ketat gitu kan, itu harus dihindari gitu kan, sehingga gurunya itu tidak tertarik gitu kan. Lu juga manusia. Iya, namanya manusia itu Normal. kan, normal gitu kan. Ya, yang kedua memang harus ya bagi seorang, memang kalau bagi masyarakat menilai untuk nitipkan anaknya itu menilai dulu gurunya itu kan. Ya, betul-betul dia takwa kepada Allah, lihat kesehari-harinya gimana menurut tetangga itu kan seperti itu. Ya, jadi intinya harus ya betul-betul kelihatan itu ya memang mumpuni dari segi ilmu agama, yang kedua bisa menerapkan ilmunya itu di masyarakat. Ya, yang terakhir ya saya menyampaikan firman Allah, wa anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu yang penting itu. Iya. Ya, menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka. Itu kan ini pesan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah itu kasihan ya ke umatnya itu agar tidak terjerumus ke neraka itu kan. Ya, itu perhatian ya, peringatan dari Allah. Hati-hatilah kamu hidup agar supaya sebenarnya pengennya Allah itu masuk surga semua gitu kan. Ya, makanya itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya benerin akidah. Insyaallah aman. Insyaallah ya. Banyak sekali dari penjelasan dan Ustadz yang mudah-mudahan jadi kita jadi plong juga nih, maksudnya mungkin jadi masyarakat juga jadi lebih bijak lagi dalam Tercerahkan. Jadi tercerahkan nih. Iya. Lebih bijak dalam memilih pesantren, lebih selektif lah dalam Ustadz ini serta bener gak aturannya tegas tidak. Dan juga dari pihak pesantren harusnya lebih bisa memperbaiki sistemnya gitu agar tidak terjadi kasus itu, dan ketika sudah terjadi pun harus tegas gitu kan. Dan dari pihak negara juga, Apalagi negara. harus ikut andil dari kita, harus support bahwasannya tadi diedukasi dari akidahnya, dan sanksinya harus tegas bagi yang zina, bagi yang cabul tadi harus tegas ya Ustaz. Masya Allah Ustaz, ini jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya, atas waktunya semuanya Ustaz. Sebenarnya kita mau ngobrol lebih banyak, cuma ya karena waktu dan panitia mau tidur. Panitia mau tidur. Mau pulang. Mau pulang. Udah capek. Jadi ya mudah-mudahan kita tadi bisa lebih baik lagi ke depannya dalam Amin. memilih pesantren, dalam tadi dari pihak asatid juga harus lebih memantaskan diri mereka ya. Atas ilmunya juga kan. Mungkin itu saja Sat, dan biasanya kita kalau mau nutup Sat kita ada jargonnya Sat. Ada jargonnya, jadi gimana panitia? Gimana dia? Panitia gimana? 1, 2, 3 jebret gitu ya. Oke. Jadi nanti di aba-aba apa namanya? Gimana panitia? Selamat. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Jebret. Oh. Iya. Dia sering yang bawa padahal. lupa. Ya. 1, 2, 3. Jebret. Salam dulu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi